Assalamualaikum adik-adik, jumpa lagi dengan kakak di Belajar Asik Channel. Oke, kali ini kita akan membahas tentang fungsi komposisi dan fungsi invers. Adapun sub-sub yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama fungsi komposisi, yang kedua menentukan rumus fungsi komposisi, yang ketiga fungsi invers, yang keempat menentukan rumus fungsi invers, yang kelima latihan mandiri. Ada latihannya ya. Oke, kita lanjut. Yang pertama yang kita bahas adalah fungsi komposisi. Dua buah fungsi f dan g dapat dikombinasikan dengan suatu aturan tertentu atau operasi komposisi. Aturan tertentu itu disebut dengan komposisi suatu fungsi. Fungsi f bundaran g adalah jika fungsi f dan g memenuhi Rg iris df, itu hasilnya tidak sama dengan himpunan kosong. Apa itu Rg? Rg adalah range daerah hasil fungsi g diiris dengan daerah asal fungsi f itu tidak sama dengan 0. Maka terdapat suatu fungsi H dari himpunan bagian DG ke himpunan bagian RF yang dinyatakan dengan H sama dengan F bundaran G dengan aturan HX sama dengan F bundaran GX sama dengan FGX dengan domain DF bundaran G adalah himpunan X elemen DG di mana GX elemen dari DF. Oke. Fungsi G bundaran F adalah jika fungsi F dan G memenuhi range F iris domain G itu tidak sama dengan 0 atau bukan himpunan kosong ya. Di mana RG adalah range F, DG adalah domain G. Maka terdapat suatu fungsi H dari himpunan bagian DF ke himpunan bagian RG yang dinyatakan dengan H sama dengan G bundaran F dengan aturan HX sama dengan G bundaran FX sama dengan GFX dengan domain DG bundaran F sama dengan adalah X elemen DF di mana GX elemen DG. Lanjut. Misalnya suatu fungsi real F dan G yang didefinisikan dengan rumus berikut ini. Fx sama dengan X kuadrat merupakan fungsi dengan mengkuadratkan setiap masukan. Dan Gx sama dengan X ditambah 1 merupakan fungsi dengan menambahkan 1 setiap masukan. Dan kita dapat menemukan fungsi baru, yaitu dengan menambahkan 1 setiap masukan di G dan kemudian dikuadratkan di F. Fungsi baru itu disebut dengan komposisi F, melanjutkan G dengan notasi F bundaran G. Komposisi F bundaran G tersebut dapat diperlihatkan dengan diagram berikut. Ini dia. Ada satu himpunan. Kita petakan dengan fungsi G. Kemudian dilanjutkan lagi dengan fungsi F. Maka F bundaran G adalah ini. Lanjut. Komposisi fungsi F bundaran G atau dibaca komposisi F melanjutkan G atau G dilanjutkan ke F didefinisikan sebagai F bundaran GX sama dengan F GX. Oke, kita perhatikan ya beberapa diagram panah berikut. Nah, ini yang pertama. A dipetakan ke B dengan G. Kemudian dari B
Kita petakan lagi ke C dengan fungsi F. Ya, inilah dia yang dikatakan komposisi. Lanjut. Pada nomor 1 dan 2, setiap anggota mempunyai tepat satu pasang di C. Maka F bundaran G terdefinisi jika rank Rg merupakan domain F. Hanya di 1 dan 2. Kenapa? Karena di nomor 3 kita lihat ada satu anggota di B tidak dipetakan lagi ke C. Berarti dia bukan merupakan komposisi. Kemudian yang nomor 4 juga demikian. Ada anggota dari A yang tidak dipasangkan ke anggota B, dan satu anggota B juga yang tidak dipasangkan tepat ke himpunan C. Lanjut, menentukan rumus fungsi komposisi. Untuk menentukan rumus komposisi F bundaran Gx adalah dengan mensubstitusikan Gx sebagai fungsi pertama ke X pada Fx sebagai berikut. Kita masuk langsung ke contoh ya, biar nyata. Jika F dan G dinyatakan dengan rumus Fx sama dengan X kuadrat dan Gx sama dengan X ditambah 1. Tentukanlah rumus F bundaran Gx dan G bundaran Fx. Oke. Kita buat penyelesaiannya. Yang diketahui Fx sama dengan X kuadrat dan Gx sama dengan X ditambah 1. Maka domain F adalah himpunan X di mana X elemen R. Berapapun bilangannya bisa ya di sini dimasukkan, mau dia negatif, mau dia positif, bisa, pecahan bisa. Yang penting dia real. Maka hasilnya adalah bilangan real. Dan rank F adalah himpunan Y di mana Y lebih dari 0. Ya, Y lebih dari 0, di mana min 1 dikuadratkan tetap lebih dari 0. Bilangan real yang dikuadratkan tetap lebih dari 0. Oke, maka himpunan penyelesaiannya adalah 0 sampai tak terhingga. Kemudian DG, domain G. Domain G adalah himpunan X di mana X elemen bilangan real. Itu sama dengan real. RG, rank G, itu adalah Y di mana Y elemen R itu sama dengan R juga. Ya. Oke, yang pertama A, karena rank G iris domain F sama dengan R itu tidak sama dengan himpunan kosong, maka komposisi F bundaran G terdefinisi. Berarti dia terdefinisi, bisa kita cari. Maka kita cari ya, F bundaran Gx sama dengan Fgx. Kita masukkan F, Gx-nya kita ganti menjadi Gx, X ditambah 1. Kita masukkan F, X ditambah 1. Maka masuk dia ke fungsi F. Fungsi F apa? X kuadrat. X-nya kita gantikan menjadi X ditambah 1. Nih, X ditambah 1. Kuadratnya kita angkat ke sini, kuadrat. X ditambah 1 dikuadratkan. Oke. Itu hasilnya sama dengan kita kuadratkan A ditambah B dikuadratkan, hasilnya A kuadrat ditambah 2AB ditambah C tambah B kuadrat. X kuadrat ditambah 2 dikali 1 dikali 1 2. 2X ditambah 1 kuadrat 1. Berarti X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Oke, yang kedua, RF iris DG sama dengan
0, tak terhingga, iris, minus tak terhingga, hingga berhingga, itu hasilnya sama dengan 0 sampai tak terhingga. Berarti dia hasilnya juga tidak sama dengan himpunan kosong. Maka G bundaran F terdefinisi. Berarti bisa dicari. Bisa kita cari G bundaran Fx sama dengan G Fx. Itu sama dengan G Fx-nya kita ganti menjadi X kuadrat. G X kuadrat. Oke. Tadi Gx-nya apa? X tambah 1. Segala X yang ada di G kita ganti menjadi X kuadrat. Berarti X kuadrat ditambah 1 ditambah 1. Oke. Lanjut, contoh kedua kita ambil. Jika F dan G dinyatakan dengan rumus Fx sama dengan 3x dikurang 4 dan Gx sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 5. Tentukan rumus untuk F bundaran Gx dan G bundaran Fx. Penyelesaiannya yang A, F bundaran Gx sama dengan Fgx. Berarti seperti yang tadi lagi, Gx-nya kita ganti menjadi 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 5. Oke, kita masukkan rumus Fx tadi apa? 3x dikurang 4. Maka segala x yang ada di Fx kita gantikan menjadi 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 5. Yuk, kita sama-sama kita buat. Berarti 3 dikali 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 5 dikurang 4. Ini tetap ya, dikurang 4. Oke, lanjut. Kalikan ke dalam. 3 dikali 2x kuadrat 6x kuadrat. 3 dikali 4x 12x. 3 dikali min 5 min 15 dikurang 4. Lanjut. Berarti dia 6x kuadrat ditambah 12x dikurang 19. Oke, yang kedua, G bundaran Fx adalah G Fx. Nah, sekarang yang kita ganti adalah nilai Fx. Nilai Fx berapa? 3x dikurang 4. Oke, kita masukkan 3x dikurang 4. G 3x dikurang 4. Sekarang nilai G. G tadi apa? 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 5. Maka segala x yang ada di G, ada 2x di sini, kita ganti nilainya menjadi 3x dikurang 4. Berarti 2 dikali 3x dikurang 4 dikuadratkan ditambah 4 dikali 3x dikurang 4 dikurang 5. Ini tetap ya, dikurang 5. Oke, yang pertama kita kuadratkan dulu yang di dalam kurung. 3x kuadrat berarti 9x kuadrat. 2 dikali 3 dikali min 4 berarti min 24. Kemudian min 4 dikuadratkan 16. Ini juga dikalikan ke dalam. 12x dikalikan ke dalam 4 dikali min 4 min 16 dikurang 5. Lanjut. Berarti kita kalikan lagi ke dalam. 18x kuadrat min 48x 32 ditambah 12x dikurang 16 dikurang 5. Lanjut, hasilnya sama dengan 18x kuadrat dikurang 36x ditambah 11. Nah, untuk latihan mandirinya
Diketahui fungsi gx sama dengan x ditambah 2 dan fx sama dengan x kuadrat ditambah x dikurang 2. Tentukanlah nilai f bundaran gx. Oke, lanjut. Kita lanjut ke fungsi inverse ya. Fungsi inverse. Perhatikan beberapa fungsi f yang memetakan dari A ke B berikut. Ada satu fungsi yang memetakan dari A ke B. Kita lihat di sini ada 1, 2, dan 3. Kita lihat di sini apa ciri-ciri dari fungsi. Fungsi itu daerah domain harus dipetakan tepat satu ke daerah kawan ya, harus dipetakan tepat satu, tidak boleh dua kali, dan tidak boleh tidak dipasangkan. Artinya dia tidak boleh jomblo dan tidak boleh selingkuh. Itu istilahnya ya. Oke, dari fungsi-fungsi di atas kita dapat membentuk relasi baru ya, yaitu fungsi R, di mana B dipetakan ke A, berarti B dipetakan ke A, berarti kita balik ya. Ya, kita balik dia fungsinya. Nah, itu dia yang dimaksud di sini, seperti gambar di bawah ini. Ya, lihat dari B ke A. Sekarang kita dari B ke A, bukan A ke B lagi. Kita lihat yang pertama, kita lihat apakah dia tetap menjadi fungsi. Lihat seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa domainnya harus dipasangkan tepat satu. Lihat pada gambar 1 tepat dia dipasangkan satu kali. Ya, benar. Apakah dia ada yang jomblo? Tidak ada. Oke, kita ke yang gambar kedua. Apakah tepat satu kali? Ya. Apakah ada yang jomblo? Ya, ada satu. Berarti dia bukan fungsi. Ini bukan fungsi. Yang ketiga, apakah dia berpasangan? Ya, berpasangan. Apakah ada yang jomblo? Ada yang jomblo. Dan apakah ada yang selingkuh? Iya, ternyata dia dipetakan 2 kali. Berarti ini juga bukan fungsi. Oke, lanjut ya. Ya, relasi tersebut dinamakan inverse fungsi f. Ya, tadi pemetaan dari B ke A kita katakan dengan inverse fungsi f. Jika kita perhatikan relasi tersebut, relasi yang merupakan fungsi hanyalah pada 1. Ya, tadi dikatakan bahwa yang fungsi itu hanya yang digambar 1 ya. Kita tadi sepakat bahwa yang fungsi hanya 1. Kenapa? Karena dia tidak ada yang jomblo, tidak ada yang selingkuh. Sedangkan yang lainnya ada yang jomblo dan ada yang selingkuh ya. Lanjut. Dengan demikian, fungsi yang memiliki fungsi inverse hanya fungsi yang pertama ya. Oke. Suatu fungsi f di mana f memetakan dari A ke B akan mempunyai fungsi inverse, f inverse B dipetakan ke A jika suatu fungsi f merupakan fungsi yang bijektif atau korespondensi satu-satu. Secara umum didefinisikan sebagai f inverse sama dengan Rf dipetakan lagi ke f. Catatannya, jika f inverse adalah fungsi inverse dari f, maka untuk setiap elemen df dan setiap y elemen Rf sedemikian sehingga berlaku fx jika dan hanya jika x sama dengan f min 1y. Kita lanjutkan. Menentukan rumus fungsi inverse. Diagram panah di bawah ini menunjukkan fungsi f di mana R dipetakan ke R dan f inverse R dipetakan ke R lagi.
Nilai fungsi f dinyatakan dengan fx sama dengan y, dan nilai fungsi inversnya dinyatakan dengan f inverse y sama dengan x. Ini diagramnya ya. Ini dia. Yang pertama, fungsinya adalah f. Maaf, gambarnya salah ya. Kemudian dipetakan lagi ke sini. Tetap dia menjadi fungsi. Itu dia inverse. Inverse adalah kebalikan. Oke, kita lanjut. Dengan memperhatikan keterangan dalam diagram di atas, maka kita dapat menentukan rumus fungsi inverse suatu fungsi jika fungsi tersebut mempunyai inverse. Ya, kita langsung saja ke contoh biar lebih jelas. Fungsi f adalah fungsi yang memetakan R ke R dinyatakan dengan fx sama dengan 2x dikurang 6. Tentukanlah fungsi inverse-nya. Oke, penyelesaiannya. Misalkan nilai fungsi f adalah fx sama dengan y, maka fx ya, fx sama dengan y, maka fx tadi adalah 2x dikurang 6 sama dengan y. Oke, pisahkan yang mempunyai variabel x. 2x sama dengan y ditambah 6. Pindahkan y ke ruas kanan. Kemudian kita pisahkan lagi variabel x-nya, maka x ditambah 6 per 2. Maka x sama dengan setengah y ditambah 3. Maka f-1y sama dengan setengah y ditambah 3. Bisa juga kita tuliskan dengan f-1x sama dengan setengah x ditambah 3. Variabel x-nya kita ganti menjadi x. Oke. Untuk latihan mandirinya, tentukan rumus fungsi inverse untuk fungsi-fungsi dari A, fx sama dengan x dikurang 4, dan B, fx sama dengan min 3 dikurang 2x per 2. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Carilah rumus fungsi inverse f jika fx sama dengan 3x ditambah 5 per 2x dikurang 4, di mana 2x dikurang 4 tidak sama dengan 0. Tentukanlah daerah asal dan daerah hasil fungsi f tersebut. Penyelesaiannya, misalkan y merupakan nilai fungsi x oleh f, maka fx sama dengan y. Seperti yang tadi, kita masukkan nilai fx berarti 3x ditambah 5 per 2x dikurang 4 sama dengan y. Oke, untuk menghilangkan pecahannya, kita kalikan penyebut ke y. Berarti dia 3x ditambah 5 sama dengan y dikali 2x dikurang 4. Oke, kita kalikan ke dalam. 3x ditambah 5 sama dengan 2xy dikurang 4y. Selanjutnya, kita kumpulkan yang memiliki variabel x. Berarti ini 3x kita pindahkan ke ruas kanan, dan min 4y kita pindahkan ke ruas kiri. Menjadi 4y ditambah 5 sama dengan 2xy dikurang 3x. Selanjutnya kita pisahkan variabel x. Menjadi 4y ditambah 5 sama dengan x 2y dikurang 3. Maka kita pisahkan lagi variabel x. X sama dengan 4y ditambah 5 per 2y dikurang 3. Maka kita dapatkan f-1y. Apabila sudah kita dapatkan nilai x tersendiri, maka bisa diganti dengan f-1y sama dengan 4y ditambah 5 per 2y dikurang 3, di mana 2y dikurang 3 tidak boleh sama dengan
0. Jadi rumus fungsi inverse f-1x itu sama dengan f-1x sama dengan 4x. Variabelnya kita ganti menjadi x. Semua menjadi x, maaf ya. 4x ditambah 5 per 2x dikurang 3. Daerah asal fungsi f adalah df, merupakan himpunan x di mana x tidak sama dengan 2, x elemen R. Daerah hasil fungsi f, rf, adalah himpunan x di mana x tidak sama dengan 3/4, di mana x elemen R. Domain f inverse d-1 sama dengan himpunan x di mana x tidak sama dengan 3/4, x elemen R, dan rank dari inverse f, rf min 1 sama dengan d-1. Itu sama dengan x di mana x tidak boleh sama dengan 2 dan x elemen R. Catatannya rank f-1 sama dengan df dan df sama dengan rank f-1 sama dengan df. Oke, untuk latihan mandirinya diketahui fungsi fx sama dengan 3x ditambah 1 dan gx sama dengan x dikurang 2 per x dikurang 1 ditambah 1. Tentukan nilai inverse dari f bundaran gx. Oke, terima kasih ya sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bunyikan loncengnya agar kamu mendapatkan pemberitahuan video selanjutnya. Terima kasih.